bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya yang kali ini akan membahas tentang masyarakat sebagai penilai keberlanjutan begitu ya terhadap kebijakan publik yang akan kita bahas di perbincangan kedua untuk kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa hubungi line interaktif kami di 0341594000. Dan untuk saat ini saya bersama dengan Ahmad Fairoti, ini dari Divisi Data dan Program dari GGAA. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mas Ahmad. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jelaskan dulu mungkin sedikit GGAA ini sebenarnya apa, kemudian bergerak di bidang apa Mas Ahmad? Iya, GGAA itu pada dasarnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang kemudian ikut aktif dalam mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang tentunya untuk memonitoring pemerintahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik begitu. Oke, ini ada mungkin semacam base camp atau mungkin tempat tersendiri begitu. Ini biasanya teman-teman LSM GGAA ini berkumpul atau beraktivitas ini di mana, Mas Ahmad? Kalau beraktivitasnya kantornya di Kota Batu, alhamdulillah di Jalan Dadat Turis Dalam nomor 50A. Oke, jadi di kawasan yang cukup dekat juga dari ATV. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bergabung begitu ya untuk membahas tentang kebijakan publik bersama dengan Mas Ahmad dan teman-teman dari GGAA, ini juga bisa untuk bergabung dengan lebih mudah. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, 594.000 kami buka mulai dari sekarang, terutama untuk Anda yang mungkin sering mengamati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang ada di wilayah Malang Raya. Kita punya 3 wilayah, ada Kota Malang, ada Kota Batu, ada juga Kabupaten Malang yang sekarang ini juga semuanya terus berkembang dengan sangat baik. Bahkan banyak juga rencana-rencana untuk kerjasama begitu ya dalam 3 daerah ini. Tapi sejauh ini kalau dari pengamatan Mas Ahmad sendiri, wilayah yang kemudian kebijakan publiknya paling banyak dikritisi oleh masyarakatnya di antara 3 wilayah ini ada di wilayah mana Mas Ahmad? Kalau terkait dengan kebijakan yang banyak dikritisi, saya rasa sama begitu. Porsinya sama-sama begitu. Artinya di Kabupaten Malang, di Kota Malang, di Kota Batu juga banyak hal-hal ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan publik ini. Kan timbulnya sebuah kritis atau sebuah evaluasi dari masyarakat terhadap kebijakan publik karena ketidakpuasan masyarakat itu sendiri. Ini kalau bicara tentang evaluasi begitu memang selalu berkaitan dengan ketidakpuasan begitu ya. Tapi kalau bicara tentang kebijakan publik sendiri, adakah beberapa kebijakan yang kemudian ini justru mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat di wilayah itu sendiri? Iya, tentunya proses cara untuk kemudian membuat sebuah kebijakan publik itu kan atas dasar asas kebutuhan masyarakat yang kemudian masalah-masalah itu dijadikan alasan untuk kemudian ditetapkan sebagai aturan hukum berupa kebijakan publik. Ya tentunya ada sebagian yang kemudian berdampak positif bagi masyarakat, tapi juga tapi ini terjadi kebanyakan begitu ya Mas ya. Kebanyakan yang kemudian menilai bahwa negatif begitu terhadap beberapa kebijakan-kebijakan publik yang ada selama ini. Jadi terutama di Malang Raya ini. Memang kebijakan publik ini kalau bisa dibilang masyarakat di zaman sekarang ini memang lebih banyak mengkritisi karena mungkin juga kurang sesuai begitu terhadap ekspektasi ataupun harapan yang ada di masyarakat. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang kebijakan, ini ada banyak sekali produk-produk kebijakan begitu yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya yang paling menjadi fokus dari masyarakat secara umum ini kalau mau dibilang ranking gitu istilahnya, yang paling banyak dikritisi oleh masyarakat itu apa, Mas Ahmad? Kita tahu bahwa kehidupan di bermasyarakat ya, terutama di Malang Raya ini disebabkan oleh faktor kesenjangan sosial, kemiskinan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang kemudian patut untuk kemudian selalu diawasi atau dievaluasi oleh pemerintah selaku membuat kebijakan untuk mendapatkan solusi-solusi alternatif sehingga kesenjangan sosial itu dapat diminimalisir begitu Mas. Jadi angka ketidakpuasan terhadap infrastruktur, terus pendidikan, kemiskinan itu bertambah berkurang. Itu kan esensi dari kebijakan publik. Tapi kalau kemudian masyarakat semakin banyak bergejolak begitu, artinya kan kebijakan publik ini tidak tepat sasaran begitu, tidak sustainable atau berkelanjutan. Kalau disebut kemudian ini tidak bersesuaian begitu, biasanya apa faktor yang paling
menyebabkan kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Apakah pemerintah yang kurang dekat atau masyarakatnya yang justru tidak punya jalur untuk menyampaikan? Nah, artinya kan pemerintah selaku pemegang kebijakan dengan masyarakat sebagai yang hidup di lingkungan yang kemudian terlingkupi oleh kebijakan itu harus sama-sama ikut berpartisipasi, kan begitu. Amanat reformasi tahun 98 itu adalah untuk menuju tata pemerintahan yang lebih baik. Dan salah satu prasyaratnya adalah partisipasi masyarakat dalam sebuah rencana atau dalam evaluasi kebijakan publik tersebut. Gitu. Oke. Artinya unsur masyarakat itu harus selalu dilibatkan. Jadi ini mungkin bisa dibilang bisa jadi pelajaran juga begitu ya bagi pemerintah untuk lebih banyak lagi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga nantinya masyarakat mungkin juga bisa mendukung gitu ya dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Anda bisa bergabung sama kami di line interaktif 0341594000, tapi untuk sekarang kita jeda sebentar. Nanti kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kurang cocok dengan kebijakan publik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya, baik pemerintah yang ada di Kota Malang misalnya, Kota Batu, Kabupaten Malang, atau mungkin lebih tinggi lagi, provinsi misalnya. Anda kalau mungkin merasa ada yang kurang cocok begitu, boleh curhat sekalian begitu ya. Mumpung ada Mas Ahmad di sini dari GGAA, silakan Anda hubungi line interaktif kami di 0341594000. Karena tadi saya sempat ngobrol secara waktu off air tadi, ini yang namanya menyampaikan kritikan tentang kebijakan publik ini juga bisa untuk melalui banyak sekali jalur, salah satunya adalah juga melalui LSM. Siapa tahu nanti Mas Ahmad juga bisa menyampaikan begitu ya ke pemerintah yang ada di sekitaran kita ini. Tapi kalau bicara tentang penyampaian itu tadi, selain melalui LSM, sebenarnya masyarakat ini bisa untuk kemudian menyampaikan atau memberikan masukan begitu kepada pemerintah tentang kebijakan publiknya itu bisa lewat mana lagi Mas Ahmad? Iya, selain kemudian lewat LSM dan organisasi-organisasi yang formal lainnya begitu, bisa langsung kemudian seharusnya pemerintah itu menyediakan sebuah wadah untuk kemudian mengevaluasi memberikan terhadap masyarakat untuk mengkritisi sebuah kebijakan gitu. Artinya biasanya itu terdapat dalam divisi Infocom atau apa begitu. Ya terserah pemerintah sebenarnya mau menaruh di mana. Tapi kan pada realitanya begitu, pemerintah jarang untuk kemudian membuka informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat luas begitu. Oke, ini mungkin bisa di Infocom atau mungkin juga Humas begitu Mas ya ini. Tapi kalau dilihat tadi ini kemudian pemerintah kurang maksimal dalam membuka jalur kepada masyarakat, baik Infocom, Humas dan lain sebagainya. Apa sebenarnya membuat ini jadi kurang maksimal? Apakah karena pemerintah masih takut dikritik oleh masyarakat padahal ini sudah eranya demokrasi, atau justru mungkin pemerintah sudah membuka ini tapi masyarakatnya sendiri yang kurang care? Iya, ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan mandulnya ini, karena kita temukan, kita sering beraudiensi dengan DPR. DPR berkeluh kesah bahwa anggaran untuk membuka pos pengaduan publik ini kemudian tidak ada gitu. Artinya pemerintah di sini sebagai wakil rakyat, DPR di sini sebagai wakil rakyat seharusnya kan mempunyai anggaran untuk hal tersebut begitu, agar kemudian masyarakat itu dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas. Karena kita kan saya bilang di awal tadi begitu bahwa visi reformasi itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Oke, tadi sempat kita singgung tentang DPR, reses yang ada di kegiatan tahunan yang mereka juga begitu. Efektifkah sekarang yang sedang berjalan atau ya sekedar reses kumpul sama masyarakat terus besoknya ya sudah gitu? Kalau berbicara efektif atau tidaknya, mungkin dengan adanya banyak sekali pengaduan yang masuk pada posko pengaduan kami gitu. Artinya saya sedikit menyimpulkan bahwa mungkin reses itu tidak terlalu ditanggapi serius oleh anggota DPR, sehingga masyarakat itu menempuh jalur lain, terbukti dengan banyaknya laporan pengaduan pada posko-posko pengaduan yang kita buka. Oke, jadi ini ternyata justru masyarakat lebih dekat dengan LSM begitu ya daripada dengan wakil rakyatnya yang ada di DPRD
ini agak ini ya bisa dibilang agak memprihatinkan juga sebenarnya begitu ya, karena ternyata kemudian LSM yang lebih banyak bergerak begitu daripada anggota DPRD yang sebenarnya tugasnya untuk mewakili masyarakat. Tapi kalau kita lihat dari yang masuk ke posko pengaduan ini cukup banyak jumlahnya. Sejauh ini bagaimana kemudian cara dari GGA sendiri untuk menyampaikan ini kepada pemerintah sehingga pesan-pesan dari masyarakat ini kemudian bisa didengar oleh kepala pemerintahan yang ada di daerah ini? Iya, selama ini yang kemudian kita lakukan, kita mencoba beberapa kali untuk kemudian beraudiensi dengan DPR secara langsung. Terus kita sampaikan secara langsung juga kepada dinas terkait. Seperti misal masalah pendidikan yang diadukan, ya kita sampaikan kepada dinas pendidikan begitu. Misal kayak dinas pertanian, masalah-masalah pertanian, ya kita sampaikan pada dinas pertanian secara langsung. Cuma ya mungkin hal ini kan juga tidak selalu instan begitu. Artinya perlu proses, perlu waktu untuk kemudian mengakomodir semua masukan-masukan yang atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Baik, jadi ini memang sepertinya memang perlu jalur yang lebih efektif begitu ya untuk masyarakat bisa menyampaikan harapannya. Salah satu yang menjadi fenomena sekarang adalah perkembangan dari internet atau sosial media, Mas Ahmad. Ketika sebuah pemerintahan kemudian membuka suatu layanan melalui internet, entah itu melalui sosial media atau lewat website, email dan segala macamnya, apakah ini bisa dibilang sebagai salah satu cara yang bisa langsung menjadi kritikan juga bagi pemerintah? Karena kalau tadi kita sempat berbicara ketika off air, artis-artis ini ya keluh kesah begitu, bukan kritikan, tapi ketika disampaikan kepada layanan yang dibuat oleh pemerintah, kritik bisa disebut kritikan kan kemudian? Kalau kritikan ya dikritikan, tapi kan bagaimana untuk kemudian pemerintah serius menanggapi terhadap keluh kesah yang disampaikan lewat media sosial begitu. Artinya tindak lanjut dari adanya usulan atau keikutsertaan masyarakat dalam memberikan aspirasi itu sejauh mana pemerintah merealisasikan hal itu gitu kan. Artinya ini tidak pemerintah itu kalau menurut hemat saya cenderung untuk kemudian menutup-nutupi begitu. Artinya keterbukaan informasi publik yang kemudian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga tidak sebegitu gampangnya untuk mendapatkan informasi publik gitu. Kita yang sudah punya lembaga saja masih kesulitan, apalagi masyarakat begitu kan, yang tidak mempunyai sebuah lembaga ataupun aliansi begitu, Mas. Baik, jadi ini mudah-mudahan nanti bisa didengar juga begitu oleh pemerintah bahwa jangan hanya buat wadahnya saja, tapi kemudian bagaimana respon yang diberikan terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah, sehingga ini nanti bisa berujung kepada kebijakan yang lebih realistis begitu ya. Terakhir, Mas Ahmad, kemudian apa yang menjadi harapan begitu dari Mas Ahmad mewakili GGA untuk pemerintah mungkin atau untuk masyarakat juga tentang masyarakat sebagai penilai keberlanjutan dari kebijakan publik ini, seperti apa harapannya Mas Ahmad? Iya, kalau harapan itu sangat banyak sekali sebenarnya begitu. Artinya pemerintah harus kemudian mengakomodir seluruh aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya kan kebijakan publik itu juga terbentuk atas dasar masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Tapi pun demikian dengan kebijakan publik itu harus ada dampak negatif dan positifnya begitu. Artinya harus selalu ada proses evaluasi begitu, Mas, terhadap kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan proses evaluasi tersebut kalau sebisa mungkin kemudian tuntutan informasi yang saya bilang di awal bahwa partisipasi masyarakat di sana sangat penting untuk kemudian diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan publik itu ataupun evaluasi dalam sebuah kebijakan publik itu, sehingga kemudian apa yang menjadi kendala oleh pemerintah ataupun masyarakat dapat tersalurkan dan dapat didiskusikan dengan baik di dalam forum itu. Baik, jadi ini mudah-mudahan bisa didengar begitu ya oleh pemerintah, masyarakat juga. Untuk Anda yang mungkin sekarang ini sedang menyaksikan, mudah-mudahan Anda bisa lebih aktif begitu dalam menyampaikan kebijakan ataupun kritikan terhadap kebijakan publik, dan pemerintah juga lebih aktif lagi dalam mendengar apa yang menjadi harapan dan juga keinginan masyarakat. Ahmad Fairuzi dari Divisi Data dan Program GGA, terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan begitu ya bagi masyarakat dan juga pemerintah. Satu informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan Anda terus bersama kami di Dialog Malaraya, Inspirasi Malaraya.